Putri Mandalika. Kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istana kerajaan tersebut berada tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan permaisurinya Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram. Dengan pemimpin yang mumpuni, rakyat sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat dan keluarga istana semakin bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan, Putri Mandalika, nama yang diberikan oleh Raja Tanjung Beru kepada putrinya. Hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Pangeran, Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apa tujuan pangeran berkunjung ke negeri kami? Maafkan Ananda, Yang Mulia Raja Tanjung Beru. Selama ini, Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dari kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Jika Yang Mulia berkenan, Ananda bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Sebagai seorang ayah, saya sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Namun, untuk masalah ini, biarlah saya berbicara dengan Mandalika dan ibunya. Baik, terima kasih Yang Mulia telah berkenan mempertimbangkan lamaran Ananda. Untuk sementara, pangeran bisa beristirahat dahulu di istana khusus tamu kerajaan. Yang Mulia, tujuan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Yang Mulia, maksud kedatangan Ananda... Ternyata bukan hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya. Mandalika, saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri. Ayah tidak memutuskan pangeran mana yang akan ayah terima. Karena itu, keputusan ini akan ayah serahkan padamu. Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang akan engkau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat. Putri Mandalika tidak langsung memberi jawaban. Putri Mandalika pun memanggil semua pangeran yang melamarnya ke balairung istana. Putri Mandalika ingin mengenali siapa saja pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika sepertinya berpikir keras menentukan pilihan. Sedangkan para pangeran itu mulai tidak sabar. Terjadi keributan kecil di antara mereka. Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku adalah raja besar yang menguasai utara. Tidak mungkin. Akulah putra mahkota kerajaan barat sana. Putri pasti memilihku. Ayahku adalah penguasa lautan di timur. Akulah yang paling layak menikah dengan Putri Mandalika. Jika sampai kamu atau kamu yang terpilih, kupastikan pasukanku akan menyerang kerajaan kalian. Kamu pikir aku tidak berani menyerang kerajaanmu? Pasukanku punya persenjataan yang lebih lengkap. Kerajaanmu akan kuratakan dengan tanah. Kalau aku tidak terpilih, maka aku bersumpah semua armada angkatan laut ayahku akan meluluhlantahkan negeri kalian. Akan kubumi hanguskan negeri kalian hingga tak tersisa. Diam kalian! Para pangeran langsung diam di tempat karena terkejut Putri Mandalika ternyata berani membentak mereka. Pada hari ke-20 bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali, datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi. Putri Mandalika menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman perang besar jika memberi jawaban dengan terburu-buru. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai. Dia mencari cara menghindari pertumpahan darah dengan memohon petunjuk yang maha kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20,
Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ibu, ayah, besok pagi-pagi, marilah kita datang ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu. Hari yang ditunggu-tunggu para pangeran pun tiba. Belasan pangeran itu pun sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya para pangeran, tetapi rakyat juga berduyun-duyun datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayah dan ibunya datang dengan berjalan kaki dari istana. Setelah melihat para pangeran itu sebentar, Putri Mandalika berjalan menuju karang tempatnya bersemedi. Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertumpahan darah dan negeri-negeri di Lombok akan saling berperang. Aku hanya menginginkan rakyat negeri kita ini hidup makmur, aman dan tentram. Sungguh aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan negeri-negeri saling bermusuhan. Kalian para pangeran akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itulah, maka aku memutuskan menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku. Dan keputusanku ini akan menghindarkan rakyat tidak berdosa dari kejamnya perang. Ibu dan ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Ananda merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan ibu dan ayah. Tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya ke sawah ladang mereka. Selamat tinggal, ibu, ayah. Ketika semua yang hadir masih belum paham apa maksud perkataan Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang dan membawa sang putri ke lautan. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke laut mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan Putri Mandalika. Tapi, sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah memutuskan melebur bersama lautan. Ketika semua sudah sangat kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut, datanglah nyale berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Akhirnya, semua yang hadir menjadi paham maksud sang putri. Seperti pesan Putri Mandalika, rakyat mengambil nyale-nyale tersebut. Sebagian mereka masak, dan sebagian lainnya ditaburkan di sawah atau kebun agar tanaman tumbuh subur. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20 bulan ke-10 penanggalan suku Sasak, nyale-nyale yang jumlah